Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kajian kita akan membahas tentang pesona seorang wanita penghuni surga. Pembahasan kita dalam 13 dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. 10 dalil berkaitan dengan pesona para wanita yang telah masuk surga, dan 3 dalil yang terakhir berkaitan dengan pesona yang harus dimiliki oleh para wanita di dunia agar masuk surga. Walaupun jemaah sekalian, kebanyakan dalil tentang para wanita di surga itu berbicara tentang bidadari. Akan tetapi ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan. Poin yang pertama, para ulama mengatakan para wanita di dunia ini yang masuk surga akan menjadi lebih menawan daripada bidadari. Walaupun tidak ada dalil tegas dalam masalah ini, ada hadis-hadis yang semuanya dhaif, tetapi dari sisi qiyas aula, bahwasannya bidadari itu kan adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, kaum laki-laki, karena dia beramal soleh. Jadi bidadari itu mirip seperti hadiah, atau kita sebut dengan pahala, balasan Allah kepada laki-laki yang soleh. Sementara para wanita solehah ini, mereka bukan hadiah, mereka adalah pemenang. Sama dengan kaum laki-laki yang masuk surga, para wanita soleha yang masuk surga, mereka adalah pemenang. Oleh karena itu, tentu para pemenang lebih tinggi daripada sekedar hadiah. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, mereka masuk surga karena perjuangan. Karena perjuangan untuk melakukan amal-amal soleh di muka bumi ini. Perjuangan melawan godaan setan, perjuangan melawan hawa nafsu, dan lain-lain. Mereka harus berjuang untuk masuk surga. Sementara para bidadari itu, mereka nggak perlu berjuang untuk masuk surga. Maka tentu yang berjuang, yang beramal lebih mulia daripada mereka. Baik, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ada sebagian dalil yang menyebutkan kesamaan dari segi fisik antara wanita dunia yang masuk surga dan para bidadari surga. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya ingatkan sebelum kita bahas dalil-dalilnya, ada sebagian perangai bidadari surga yang harus dimiliki oleh para wanita penghuni dunia ini agar dia masuk surga.
Ada sebagian perangai bidadari surga yang harus dimiliki oleh para wanita di dunia ini agar dia masuk surga. Kemudian poin yang keempat, ada sebagian perangai bidadari surga yang tidak boleh dimiliki oleh wanita dunia. Kalau dia miliki perangai itu malah dosa dan mungkin menghalangi dia masuk surga. Jadi perhatikan 4 poin ini sebelum kita bahas dalil-dalil tentang bagaimana para wanita di surga. Iya. Kita masuk saja. Dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun." Dan para bidadari yang memiliki mata yang indah, laksana mutiara-mutiara yang tersimpan dengan baik. Surat Al-Waqiah ayat 22-23. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama yang menjelaskan kepada kita pesona para bidadari surga, para wanita yang ada di surga. Kata Allah, mereka adalah para wanita yang memiliki mata yang indah. Mereka bagaikan mutiara-mutiara yang tersimpan dengan baik. Apa makna ayat ini? Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ay ka'annahunna lu'lu' al-abyad ar-ratab as-safi al-bahi al-mastur anil a'yun war-rih wasyams. Para bidadari surga itu bagaikan mutiara putih yang lembab, yang jernih, yang berkilauan, yang tidak terlihat oleh mata, tidak kena angin, tidak pula terkena cahaya matahari. Alladzi yakunu launuhu min ahsanil alwan. Yang warna kulitnya adalah sebaik-baik warna. Alladzi la aiba fihi biwajhin minal wujuh. Yang tidak memiliki aib, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, dilihat dari sisi manapun. Fakadzalikal hurul 'ain. Itulah perumpamaan para bidadari. La aiba fihinna biwajhin. Mereka tidak punya aib sedikit pun. Penciptaan mereka sempurna. Allah ciptakan dalam keadaan yang paling cantik. Nggak ada aib sedikit pun. Ya, di dunia ini secantik-cantik wanita mesti ada kekurangannya walaupun sedikit. Tapi para bidadari nggak ada kekurangan. Balhunna kamilatul awsaf jamilatun nu'ud. Mereka, kata Syekh, sempurna sifat-sifatnya dan sangat indah dilihat dari sisi manapun. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan para bidadari itu permata yakut dan mutiara al-marjan. Surat Ar-Rahman ayat 58. Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan tentang tafsir ayat ini dari Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ka'annahunnal yakut fis safa wal marjan fil bayad. Makna ayat ini adalah seakan-akan mereka permata yakut dalam kejernihannya. Artinya tidak ada cacat sedikit pun. Dan seakan-akan mereka mutiara marjan dalam warna
kulitnya yang putih. Jadi putih jernih, tidak mengandung aib, tidak mengandung cacat, tidak ada noda, nggak ada panu sedikit pun. Jadi betul-betul mulus. Kemudian dalil yang ketiga, surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a." Sesungguhnya kami menciptakan para wanita surga itu secara langsung. Faja'alnahunna abkara. Maka kami jadikan mereka sebagai wanita-wanita yang masih perawan. Uruban atraba, yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Baik, jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka secara langsung. Dan Allah jadikan mereka sebagai gadis-gadis perawan. Artinya belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, baik itu manusia maupun jin. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman yang akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Kemudian kata Allah, mereka juga memiliki sifat uruban, gadis-gadis yang penuh cinta. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-urub al-awashiq li azwajihinna wa azwajuhunna lahunna ashikun. Artinya adalah mereka adalah wanita-wanita yang merindukan suami mereka, dan suami-suami mereka pun merindukan mereka karena cintanya kepada suami mereka. Dan sebaliknya Allah jadikan suami mereka pun cinta kepada mereka. Kemudian kata Allah, mereka juga memiliki sifat atroba, wanita-wanita yang sebaya umurnya dengan para suami mereka. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, berapa umur mereka dan berapa umur suami mereka? Maka dijelaskan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannatah jurdam murdan mukahhalina abna'a 30 atau 33 sanah." Para penghuni surga itu ketika masuk surga dalam keadaan tidak memiliki bulu apapun di tubuhnya. Kalau rambut ada, tapi bulu di tubuhnya tidak ada. Juga tidak berjenggot. Dan mata mereka menggunakan celak, dan umur mereka 30 atau 33 tahun. Jadi inilah umur para penghuni surga. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan tentang surat Al-Waqiah ayat 37, makna atraba fi sinni wahidatin wa thalathin, fi sinnin wahidatin thalathun wa thalathin, mereka seumuran, yaitu 33 tahun. Jadi para penghuni surga itu seumuran, umur mereka 33 tahun. Nah jemaah sekalian, tadi saya katakan ada 4 poin tadi ya. Yang nomor 3 adalah, atau nomor 2, sebagian ciri-ciri fisik para bidadari itu sama dengan wanita ahli surga yang dulu di dunia, para wanita solehah. Di antaranya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi.
Disebutkan bahwasannya atat ajuz ila nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang seorang wanita tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilanil jannah. Maka wanita itu berkata, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam surga. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Wahai ummu fulan, sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek tua. Fawallat tabki. Ia pun berlalu sambil menangis. Faqala akhbiruha. Maka Nabi SAW mengatakan, sampaikan kepadanya, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Maksudnya, dia enggak akan masuk surga dalam keadaan sudah tua seperti di dunia. Umurnya akan kembali muda. Bukan maksudnya dia enggak masuk surga, tapi umurnya akan kembali muda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Lalu beliau membaca ayat ini, surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan para wanita di surga itu, yaitu para bidadari secara langsung. Maka kami jadikan mereka wanita-wanita yang perawan, wanita-wanita yang penuh cinta, dan umur mereka sebaya. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini menyamakan antara wanita-wanita dunia yang masuk surga dengan para bidadari. Jadi nggak usah khawatir kalau mau beli make up di dunia ini mahal, mau tampil cantik mahal, nanti akan jadi cantik di surga. Dan itulah kecantikan yang hakiki. Di dunia ini berapa lama sih cantik? Bertahan 20-30 tahun. Setelah itu kulit sudah mulai keriput, dan seterusnya. Nggak akan bertahan lama. Masuk kubur berubah menjadi tulang belulang. Yang akan bermanfaat hanyalah amal-amal soleh. Jadi ini sebagai sebuah kabar gembira bagi para wanita soleha di dunia, bahwa tubuh mereka akan menjadi indah seperti para bidadari. Disamakan oleh Rasulullah SAW mereka dengan para bidadari di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Baik, kita masuk dalil yang keberapa? Yang keempat. Surat Ar-Rahman ayat 70. Allah Azza wa Jalla berfirman, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, lagi cantik fisiknya. Surat Ar-Rahman ayat 70. Jemaah sekalian, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita pesona bidadari dari dua sisi. Yang pertama, kebaikan akhlaknya. Yang kedua, kecantikan fisiknya. Maka kebaikan akhlak inilah yang seharusnya diteladani oleh para wanita di dunia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang ayat ini, wa wasafahunna bi annahunna khairatun hisan. Allah mensifatkan mereka sebagai khairatun hisan, wanita-wanita yang baik akhlaknya, lagi cantik fisiknya. Wahiyallati qad jama'at al-mahasin zahiran wa batinan. Maka para wanita bidadari surga itu mengumpulkan dua kecantikan, zahir dan batin, lahiriah dan batiniyah. Fakamula khuluquha wa khalquha. Maka sempurna akhlaknya
sempurna pula fisiknya. Fahunna khairatul akhlaq hisanul wujuh. Maka makna ayat ini, para wanita bidadari adalah wanita-wanita yang baik akhlaknya dan cantik penampilan fisik mereka, wajah dan lain-lain. Ini yang keempat. Dalil yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 25. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun." Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Jadi pesona bidadari di dalam ayat ini adalah mereka para wanita yang suci. Dan ini juga berlaku bagi para wanita penghuni dunia yang masuk surga. Akan menjadi wanita-wanita yang suci. Apa maksudnya wanita yang suci di sini? Suci dari kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya. Jadi tidak ada lagi yang kena haid, tidak ada lagi yang keluar nifas, tidak ada yang buang air kecil, buang air besar, tidak ada lagi. Jadi betul-betul suci. Tidak ada datang masa haid atau masa nifas, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Ini yang dimaksud dengan wanita-wanita yang suci. Dan ini berlaku bagi para bidadari dan wanita yang akan masuk surga. Begitu pula kata para ulama, kesucian di sini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mencakup kesucian batin. Mencakup kesucian batin. Apa kesucian batin itu? Kata beliau, wa tahurat bawatinuhum minal ghirah wa adzal azwaj wa tajannihim alaihim wa iradati ghairihim. Suci batin mereka dari rasa cemburu. Jadi nggak ada lagi cemburu. Walaupun seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, tapi Allah hilangkan kecemburuan dalam hati mereka. Begitu pula suci dari perbuatan menyakiti suami atau berbuat buruk kepada suami, dan suci dari menginginkan selain suami mereka. Jadi makna mereka menjadi wanita-wanita yang suci adalah suci secara lahir maupun batin. Suci secara lahir artinya suci dari semua kotoran. Tidak ada kotoran yang keluar dari tubuh mereka. Suci secara batin artinya suci dari semua yang menyiksa mereka atau membuat mereka berdosa. Terutama berdosa kepada suami. Baik. Kemudian yang keenam, surat Ar-Rahman ayat ke-56. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fihinna qasiratut tarf, lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, yang selalu menundukkan pandangan mereka, yaitu tidak melihat kepada selain suami mereka. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia, tidak pula oleh para jin. Mereka adalah wanita-wanita perawan. Baik. Jadi tentang mereka wanita perawan sudah disebutkan tadi, namun di sini ada tambahan di antara akhlak bidadari yang harus diteladani oleh para wanita di dunia, yaitu menundukkan pandangan. Mereka tidak melihat kepada lawan jenis yang bukan mahram mereka, bukan pula suami mereka. Inilah di antara sifat wanita bidadari yang dengan itu suaminya semakin mencintainya. Sebagaimana di dunia, kalau seorang suami punya istri yang menundukkan pandangan, dia tidak melihat kepada selain suaminya atau selain mahramnya, maka akan bertambah cinta suaminya kepadanya, dan bertambah pula cinta Allah kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman,
wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakan kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian yang ketujuh, juga surat Ar-Rahman ayat 72. Allah Azza wa Jalla berfirman, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang cantik jelita, putih bersih, yang dipingit di dalam rumah, nggak keluar-keluar rumah. Inilah di antara pesona bidadari surga. Mereka tidak suka keluar rumah. Dan ini termasuk akhlak wanita soleha di dunia. Dia tidak keluar kecuali sesuatu yang sangat penting. Dan tetap menjaga adab-adab sebagai seorang wanita soleha andai dia harus keluar. Sebagaimana kata Allah, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tinggallah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian tabarruj, bersolek, yaitu menampakkan kecantikan kepada laki-laki selain suami kalian, seperti yang dilakukan oleh para wanita jahiliyah dahulu. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu auratun idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan wa annaha aqrabu min rahmatillah au annahu aqrabu min Allah wa hiya fi qa'ri baitiha au aqrabu ila Allah wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan bahwasannya wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, setan akan memperindah di mata laki-laki. Dan saat terdekat wanita dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya yang paling dalam. Wa aqrabu ma takunul mar'a ilallah wa hiya fi qa'ri baitiha. Saat terdekat seorang wanita dengan Allah ketika dia berada di rumahnya yang paling dalam. Jadi wanita itu kalau dia keluar rumah sama saja menjauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kecuali ada hal penting yang membuat dia keluar rumah dan dia tetap menjaga adab-adab yang sesuai dengan syariat. Iya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang makna surat Ar-Rahman ayat 72. Para bidadari itu dipingit dalam rumah. Ay mamnu'atun minat tabarruj wat tabadzul li ghairi azwajihinna. Mereka tidak bersolek, tidak tampil cantik kepada selain suami-suami mereka. Ini seharusnya juga menjadi akhlak wanita dunia yang ingin masuk surga. Dia tidak tampil cantik kecuali di hadapan suaminya saja, dan boleh terlihat oleh mahramnya di batas-batas tertentu. Ini sifat wanita dunia yang akan masuk surga. Kalau dia menampakkan kecantikannya kepada selain suaminya, itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Kata beliau, bal qad kusirna ala azwajihinna. Maka para wanita penghuni surga itu khusus dinikmati oleh suami-suami mereka. La yakhrujna min manazilihim. Mereka tidak keluar dari rumah-rumah mereka. Wa qasarna alaihim fala yuridna siwahum. Jadi mereka cukup bagi suami mereka, mereka tidak menginginkan selain suami-suami mereka. Wa wasafahunna subhana bi annahunna qasiratu tarfi. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah di ayat sebelumnya, yaitu surat Ar-Rahman ayat ke-56, Allah juga mensifatkan mereka dengan qasiratu tarf, wanita-wanita yang menundukkan pandangan. Wa hadhihi sifah akmal minal ula. Fal mar'atu minhunna qad qasrat tarfuha 'ala zawjiha min mahabbatiha lahu wa ridaha bihi fala yatajawaz tarfuha anhu ila ghairihi. Maka kata beliau, sifat ini lebih sempurna dibandingkan yang pertama. Maka seorang wanita penghuni surga itu
pandangannya terbatas kepada suaminya saja. Karena kecintaannya kepada suaminya dan keridhaannya kepada suaminya, sehingga pandangannya tidak melihat kepada laki-laki lain. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini lebih sempurna dari sekedar dipingit di dalam rumah. Baik, inilah jemaah sekalian 7 ayat yang menjelaskan kepada kita sifat-sifat yang sangat mempesona pada para wanita penghuni surga, baik itu dari kalangan bidadari maupun wanita yang dulu tinggal di dunia, para wanita solehah. Berikutnya 3 dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ke-8 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa likulli wahidin minhum zaujatani yura mukhu saqihima min wara'il lahmi minal husni." Setiap laki-laki yang masuk surga memiliki 2 istri, yang mana bagian dalam betisnya itu terlihat menembus dagingnya. Ya, dagingnya tembus pandang sehingga terlihat bagian dalamnya karena saking cantiknya. Jemaah sekalian, ini nggak bisa kita gambarkan di benak kita. Ya, kalau kita gambarkan di wanita hari ini, mungkin malah itu menjadi sebuah kekurangan. Ya, betisnya tembus pandang coba. Ya, kelihatan urat-uratnya. Itu tentu di dunia tidak bagus, tapi di surga adalah sebuah keindahan. Iya. Jadi disebutkan di sini, setiap laki-laki memiliki 2 istri. Tulang betis keduanya terlihat dari balik kulit karena keindahannya. Terlihat dari balik kulit menembus dagingnya karena saking cantiknya. Baik. Dan para ulama juga mengatakan, makna laki-laki memiliki 2 istri di sini adalah jumlah minimal, bukan maksimal, tapi jumlah minimal. Iya. Karena disebutkan dalam hadis sahih, di antaranya orang yang mati syahid, dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Khusus bagi orang yang mati syahid, 72 bidadari. 72 istri dia di surga. Subhanallah. Tapi jangan seperti para teroris ya, langsung mau bunuh diri. Ya, bom syahid kata mereka. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bukan mati syahid. Iya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma fil jannati a'zab." Dan tidak ada di surga itu orang yang tidak punya pasangan, yang jomblo. Tidak ada. Semuanya akan dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk para wanita yang wafat sebelum menikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang menjomblo di surga. Maka semuanya akan dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Nah, permasalahannya jemaah sekalian, bagaimana dengan wanita yang mungkin ditinggal wafat oleh suaminya, lalu dia menikah lagi, dan semuanya masuk surga? Kalau suaminya semuanya masuk neraka, dia dinikahkan dengan laki-laki lain. Nah, sekarang permasalahannya, 2 suaminya, dua-duanya masuk surga. Maka dengan siapa dia di surga kelak? Tentu dia hanya salah satunya, nggak mungkin dua-duanya. Tidak mungkin dua-duanya, hanya salah satunya. Maka ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama, ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu dia akan dipersilahkan memilih mana yang terbaik di antara keduanya.
Ini pendapat yang pertama. Karena bagi para penghuni surga itu apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka. Allah persilahkan memilih. Pendapat yang kedua, dia bersama suami terakhirnya. Dia bersama suami terakhirnya. Dan ini dikuatkan dengan sebuah riwayat dari istri Abu Darda radhiyallahu anha dari suaminya Abu Darda. Jadi istrinya Abu Darda ini terkenal cantik jelita. Ketika suaminya Abu Darda wafat, datanglah pemimpin kaum muslimin ketika itu. Rajanya, presidennya zaman sekarang, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu para wanita ingin dinikahi oleh pejabat kaya raya lagi. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Tapi Ummu Darda menolak. Alasannya apa? Pingin di surga sama Abu Darda. Jadi ini intinya dua pendapat. Mana yang paling kuat? Wallahu alam. Keduanya ada sisi yang menunjukkan kekuatan masing-masing. Dari dua pendapat ini, wallahu taala a'lam. Nanti buktikan sendiri saja di surga. Ya. Jadi nggak ada yang jomblo di surga. Semua akan dinikahkan. Tapi bukan berarti nggak nikah-nikah menunggu nikah di surga, tidak. Ya. Nikah di dunia adalah amal soleh. Bahkan Nabi SAW mencelah yang tidak mau menikah sampai beliau berkata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku bukan bagian dari aku. Di antaranya Nabi SAW mencela seorang yang mengatakan, "Saya mau fokus ibadah saja, nggak mau nikah." Maka Nabi SAW mengatakan, saya menikahi para wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan bagian dari aku. Iya. Namun kalau ada yang wafat sebelum nikah, maka nggak usah khawatir. Allah telah persiapkan untuknya, baik dia laki-laki maupun wanita, pasangan yang terbaik di surga kelak. Kemudian kita masuk dalil yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Dalil yang ke-9 dan hadis yang kedua. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah." Andaikan seorang wanita penghuni surga itu ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma, menoleh ke muka bumi, maka cahayanya akan menyinari apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi cantik lagi bercahaya. Andai dia menoleh ke muka bumi, maka akan menerangi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wala mala'at ma bainahuma rihan. Dan juga antara langit dan bumi itu akan dipenuhi dengan aroma harum tubuhnya. Wala nasifuha, yakni al-khimar, khairun minad dunya wa ma fiha. Dan kerudungnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Jadi 3 sifat bidadari dalam hadis ini. Yang pertama, cahayanya bisa menyinari antara langit dan bumi. Yang kedua, harumnya pun bisa memenuhi langit dan bumi. Saking harumnya. Yang ketiga, kerudung yang dia kenakan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik. Kita masuk dalil yang terakhir, yang ke-10, yang menceritakan tentang pesona para wanita di surga. Yang ke-10 adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu para wanita di surga, di antara cara mereka menghibur suami mereka adalah dengan bernyanyi. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi,
ini tidak boleh ditiru oleh para wanita di dunia, karena nyanyian dan musik diharamkan di dalam syariat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita dapat banyak nikmat surga. Karena itu nikmat surga sepantasnya dinikmati di surga, sehingga di dunia ini diharamkan. Contohnya khamar. Para penghuni surga akan minum khamar, tentu dalam keadaan yang lebih nikmat. Maka itu hanya pantas dinikmati di surga, nggak boleh di dunia ini. Begitu pula emas bagi laki-laki, itu adalah nikmat surga bagi laki-laki yang beriman, tidak pantas dinikmati di dunia ini. Termasuk nyanyian-nyanyian, tidak pantas kita nikmati di dunia ini, itu termasuk nikmat surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna azwaja ahlil jannah la yugannina azwajahunna bi ahsani aswatin sami'aha ahadun qattu." Sesungguhnya para istri penghuni surga benar-benar akan menghibur para suami mereka dengan nyanyian, dan suara mereka itu adalah suara yang paling indah yang pernah didengarkan oleh seseorang. Nggak ada lagi suara yang lebih indah daripada suara mereka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara nyanyian mereka, di antara syair mereka, "Inna mimma yughannin nahnul khairatul hisan azwaju qaumin kiram yanzurna bi qurrati a'yan." Kami adalah wanita-wanita yang baik akhlaknya, yang cantik parasnya, para istri laki-laki yang mulia. Kami adalah wanita-wanita yang melihat dengan mata-mata yang indah. Jadi ini di antara syair yang mereka dendangkan. Wa inna mimma yugannina bihi, dan juga di antara syair yang lain mereka berkata, "Khalidat fala yamutnah, nahnul aminat fala yakhafnah, nahnul muqimat fala yad'annah." Kami para wanita yang kekal, tidak akan mati. Kami para wanita yang aman, tidak merasa takut. Kami para wanita yang akan tetap tinggal, tidak akan pernah pergi meninggalkan suaminya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Innal hural ain latugannina fil jannah." Sesungguhnya para wanita bidadari itu akan menyanyi di surga, yaqulna nahnul hurul hisan khubbitna li azwajin kiram. Kamilah para bidadari yang cantik yang dipersiapkan untuk para suami yang mulia. Inilah jamaah sekalian 10 dalil yang menjelaskan kepada kita pesona para wanita di surga. Apakah dari kalangan bidadari atau wanita dunia yang masuk surga. Kita masuk pembahasan yang lebih penting. 3 dalil, kita batasi 3 dalil tentang pesona yang harus dimiliki para wanita di dunia agar masuk surga. Yang pertama disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kata Allah, sungguh benar-benar akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu di dunia ini. Dan sungguh benar-benar kami akan membalas mereka
dengan balasan yang terbaik atau yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Inilah jemaah sekalian, pesona yang harus dimiliki seorang wanita di dunia apabila dia ingin masuk surga. Dan ini juga harus dimiliki oleh kaum laki-laki. Pesona yang paling tinggi, iman dan amal soleh. Ini kunci utama masuk surga. Menjadi penghuni surga, iman dan amal soleh. Kunci utamanya. Bahkan Allah pun berjanji bukan hanya balasan di surga, tapi di dunia Allah akan berikan kehidupan yang baik. Dan di surga Allah balas dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini syarat mutlak untuk bisa masuk surga. Harus bersama iman dan amal soleh. Apa itu iman? Artinya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam. Semua ajaran Islam tercakup di dalam keimanan. Namun pokoknya yang paling mendasar adalah rukun iman yang 6. Dan yang paling tinggi adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian menjauhi semua dosa-dosa yang dapat membatalkan keimanan dan mengurangi keimanan. Saya ulangi. Iman itu adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, yaitu seluruh ajaran agama Islam. Namun pokok utamanya adalah rukun iman yang 6. Dan puncak tertinggi keimanan adalah beriman kepada Allah atau mentauhidkan Allah. Dan menjauhi semua pembatal keimanan dan pengurang keimanan. Apa itu pembatal keimanan? Kekufuran dan kesyirikan. Apa itu pengurang keimanan? Semua dosa selain kesyirikan dan kekufuran. Inilah keimanan. Ini syarat utama untuk bisa masuk surga. Atau syarat utama agar surga itu menjadi lebih tinggi, yaitu menyempurnakan iman. Adanya iman syarat masuk surga. Kesempurnaan iman agar surga lebih ditinggikan. Jadi jemaah sekalian, syarat utama, jauhi semua dosa kekafiran dan kesyirikan. Makanya penting di sini kita belajar agar kita tahu bagaimana kita beriman kepada Allah, agar kita tahu mana dosa-dosa yang membatalkan iman kita. Apa saja yang masuk kategori kesyirikan dan kekufuran. Dan juga dosa-dosa yang dapat mengurangi keimanan kita. Jadi dosa itu ada 2 macam, pembatal dan pengurang iman. Maka semuanya kita harus jauhi. Menjauhi pembatal iman syarat masuk surga. Menjauhi pengurang iman adalah agar masuk surga secara langsung, tidak mampir dulu di neraka, dan agar surganya ditinggikan. Ini syarat utama jemaah sekalian. Kemudian amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang disebut amal soleh. Ini kunci utama masuk surga setelah iman. Amalan-amalan kita harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak mengikuti petunjuk beliau, maka itu bukan amal soleh. Oleh karena itu, amalan tersebut tertolak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa ditolak? Karena itu bukan amal soleh. Kenapa bukan amal soleh? Karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah jemaah sekalian, petunjuk beliau mencakup hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Dan hubungan kita dengan hamba Allah
yang paling utama harus diperhatikan adalah dengan orang tua kita. Kecuali wanita kalau dia sudah nikah, yang paling utama yang harus dia perhatikan adalah suaminya, baru kemudian orang tuanya. Bukan bermakna kalau dia sudah nikah orang tuanya kehilangan hak, tidak. Hak orang tuanya masih sama, tapi hak suaminya lebih besar. Jadi jangan salah kaprah. Para wanita mengira kalau sudah nikah orang tuanya sudah nggak punya hak atas dia. Tidak, hak orang tuanya nggak hilang, sama sekali nggak hilang. Tapi hak suaminya lebih tinggi. Jadi mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup hubungan kita dengan Allah, bagaimana akidah kita. Ini yang paling utama. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian mencakup hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, yaitu bagaimana berakhlak baik kepada hamba-hamba Allah, terutama kepada keluarga. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi dua hal ini harus diperhatikan. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Jangan sampai seperti disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita rajin sholat malam, subhanallah, rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Jadi bukan sekedar sholat wajib, bukan sekedar sholat sunnah, bukan sekedar sholat wajib, bukan sekedar puasa wajib. Dia rajin sholat sunnah, terutama sholat malam, sholat tahajud. Dia pula rajin puasa sunnah dan rajin bersedekah. Tapi lisannya suka menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan tempatnya di neraka. Jadi jangan hanya melihat hubungan kita dengan Allah saja, tapi juga hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Baik, ini dalil yang pertama. Kita masuk dalil yang kedua. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu dan berpuasa sebulan Ramadan dan memelihara kemaluannya kecuali dari suaminya dan menaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah jemaah sekalian, ini luar biasa. Orang yang rajin sholat hanya dipersilahkan masuk melalui pintu sholat. Yang rajin puasa dipersilahkan masuk dari pintu puasa. Tapi wanita ini dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Apa yang dia miliki? 4. Yang pertama, dia jaga sholat 5 waktu. Ini penting sekali. Ini termasuk kunci segala kebaikan. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat, saluha sa'iru amalihi, wa idza fasadat, fasada sa'iru amalihi. Yang pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Kalau baik salatnya, maka seluruh amalannya ikut menjadi baik. Kalau buruk salatnya, maka seluruh amalannya ikut menjadi buruk. Dan ini lebih ditekankan bagi para wanita di dalam hadis yang mulia ini untuk memperhatikan sholat 5 waktu. Dan disebut pertama sekali karena dia akan memberikan pengaruh pada amalan-amalan yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat, kalau sholat wajibnya ada kekurangan, seperti mungkin kurang khusyuk, kurang tepat waktu, maka ditutupi dengan solat-solat sunnahnya. Jadi juga penting menjaga solat-solat sunnah. Iya. Perhatikan, solat 5 waktu, baik laki-laki maupun para wanita.
Apa yang perlu diperhatikan dalam sholat? 5 hal. Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, cara kita sholat, meneladani Nabi SAW. Yang ketiga, kekhusyukan. Yang keempat, waktu sholat. Tidak boleh menunda-nunda tanpa ada alasan syar'i. Yang kelima, bagi laki-laki dilakukan secara berjamaah. Iya. Jadi ini yang pertama, sholatnya. Yang kedua, puasa sebulan Ramadan. Maka ini harus juga diperhatikan dengan baik oleh para wanita. Kemudian yang ketiga, dia memelihara kemaluannya. Subhanallah jemaah sekalian, ini disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Karena ini diantara perusak manusia, penghancur generasi. Adanya para wanita yang tidak memelihara kemaluannya, tidak pula menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan kepadanya. Jadi ini sudah mencakup 2 hal. Wajib bagi wanita menjaga kemaluannya dari hubungan yang haram, juga wajib bagi mereka menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan kepadanya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi ini mencakup larangan 2 hal. Pertama, larangan zina. Yang kedua, larangan mendekatinya. Apa yang dimaksud mendekatinya? Melakukan hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Jadi jangan suka membuka hubungan-hubungan yang tidak penting atau komunikasi yang tidak penting dengan lawan jenis. Juga menjaga pandangan, menjaga aurat, jangan sampai terlihat oleh lawan jenis, dan seterusnya. Jadi menjaga kemaluannya artinya menjauhi zina dan menjauhi semua yang mengantarkan kepadanya. Ini kalau tidak dijaga, ini termasuk penghancur satu negeri. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wa ata'at ba'laha, dia selalu menaati suaminya. Ini termasuk kunci utama wanita dunia menjadi penghuni surga. Kalau suaminya ridho kepadanya, karena dia selalu taat kepada suami. Dan inilah kata para ulama, kewajiban terbesar wanita setelah taat kepada Allah. Maka kewajiban terbesar wanita berikutnya adalah berbakti dan selalu taat kepada suami. Apapun yang diinginkan suami, apapun yang diperintahkan oleh suaminya, dia lakukan. Dengan syarat itu bukan dosa. Kalau suaminya menyuruh dia berbuat dosa, maka tidak boleh dia taati. Karena Allah lebih berhak untuk ditaati. Baik. Kita masuk dalil yang ketiga atau yang ke-13. Dan ini yang terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Tentu masih banyak dalil-dalil yang membahas tentang bagaimana seorang wanita menjadi penghuni surga. Namun waktu kita membatasi, kita tutup dengan satu dalil lagi. Kalau ada sedikit waktu untuk tanya jawab juga saya persilahkan. Dalil yang terakhir, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian yang akan terus menemani kalian sampai ke surga? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu wadudin waludin. Para wanita yang akan terus bersama suaminya sampai ke surga adalah setiap istri yang penyayang lagi pingin banyak anak. Idza ghadibat, kalau dia marah, au usi'a ilaiha, atau dia diperlakukan buruk, yaitu oleh suaminya. Au ghadiba zaujuha, atau suaminya marah. Qalat, maka dia pun berkata kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadik,
La aktahilu bigumdin hatta tarda, wahai suamiku, inilah tanganku di tanganmu, mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita 3 pesona wanita penghuni surga yang ada di dunia ini. Pertama, dia bersifat penyayang. Maksudnya penyayang kepada suaminya. Kalau dia penyayang kepada laki-laki lain, maka berarti dia kehilangan satu sifat wanita calon penghuni surga. Harusnya dia penyayang kepada suaminya saja, seperti para bidadari surga tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, walud. Dia pingin punya banyak anak. Walaupun mungkin dia terhalang karena ada penyakit tertentu, dia nggak bisa punya banyak anak. Tapi dalam hatinya dia pingin. Maka ini termasuk wanita penghuni surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tazawwajul wadudal waluda. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang ini dan subur kandungannya. Fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Kemudian sifat yang ketiga adalah selalu mengalah kepada suami. Walaupun suaminya yang salah. Ini sifat wanita calon penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ghadibat, kalau dia lagi marah, au usi'a ilaiha, atau dia diperlakukan buruk oleh suami, au ghadiba zaujuha, atau suaminya lagi marah, entah dia bikin marah atau karena sebab lain, qalat, maka dia berkata kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadik, wahai suamiku, inilah tanganku dalam genggamanmu. La aktahilu bigumdin hatta tarda, mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Kenapa jemaah sekalian penting wanita itu bersifat mengalah? Karena hati suami walaupun seperti batu, kalau istrinya mengalah akan mencair. Tapi kalau dia lagi marah dan istrinya marah, maka seperti api ketemu api terbakar, semakin berkobar apinya. Namun kalau suaminya lagi marah, maka seperti api yang disiram air kalau istrinya mengalah. Ini diantara hikmahnya. Ini juga sebenarnya berlaku bagi suami. Kalau istri lagi marah, jangan juga dia marah. Tapi dia harus menyiram dengan air terhadap kobaran api dari istrinya tersebut supaya padam. Iya. Ini juga wasiat Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istrinya. Kalau saya lagi marah, kamu jangan ikut marah. Kalau kamu marah, saya nggak akan ikut marah. Maka ini diantara nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ya, betapa banyak terjadi perpisahan karena emosi kemarahan yang tidak bisa dikontrol dengan baik. Setelah berpisah baru menyesal. Amarahnya sudah mereda, baru dia menyesal. Kalau menyesal sudah talak 3 ya percuma. Ya nggak akan bisa kembali lagi kecuali istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian sudah diceraikan, baru dia bisa kembali lagi. Itu pun nggak boleh direkayasa. Alhamdulillah jemaah sekalian, inilah yang bisa kita bahas. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan.